Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 2 Juli 2022, hari biasa pekan biasa ke-13, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 9 ayat 14 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, tadi Tuhan bersabda demikian dalam ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur baru dengan kualitas baik perlu dihargai, dengan kantong baru yang harus kita siapkan supaya anggur tetap awet terjaga dengan baik. Saudari-saudaraku yang terberkati, Allah hadir secara baru dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah Allah yang menjadi manusia. Allah yang hadir sebagaimana kita hadir, Allah hadir dalam kesederhanaan kita manusia. Allah hadir berkenan mengenakan kerapuhan kita sebagai manusia. Maka Allah yang hadir secara baru pun harus kita terima dengan cara dan sikap hati yang baru. Lalu bagaimana cara kita menanggapi kehadiran Allah yang secara baru itu? Di saat kita lebih mudah membenci, mencaci mereka yang melukai kita dan musuh kita, Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Di saat lebih mudah mengabaikan sesama yang menurut kita rendah dan tak berguna, Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Di saat lebih mudah menyimpan dendam dan amarah atas perlakuan kasar seseorang, Tuhan Yesus mengajarkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Di saat kita lebih mudah mengeluh dengan keadaan dan selalu merasa kurang, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Dikatakan oleh Tuhan,
ketika Tuhan mendapati para murid-Nya merasa 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya di hadapan 5.000 orang laki-laki, Tuhan mengatakan demikian, di mana Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di saat kita mengalami kekeringan, kekosongan dalam rutinitas pekerjaan harian, Tuhan mengajarkan bahwa melalui pekerjaan baik kita bisa menjadi tanda kemuliaan-Nya. Sama seperti saat itu makan ikan goreng, hasil pekerjaan murid sebagai nelayan untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit. Saudari-saudaraku yang terberkati, semoga hari ini kita bisa mengenali hadirnya Tuhan dalam cara yang sederhana dan kecil sekalipun, dan melakukan hal-hal sederhana dan biasa dengan kasih yang tulus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus, satu-satunya jaminan keselamatan kami. Semoga kami selalu tekun dan setia mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.